Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik sekalian dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Iip Wijayanto di dalam program Solusi Asik dari Pak Iip ya. Beberapa menit ke depan kita akan berbincang mengupas berbagai persoalan serba-serbi kehidupan ya, ditinjau dari sudut pandang atau perspektif Islam ya. Dan bagi Anda yang belum subscribe, jangan lupa untuk memencet tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi ya, agar Anda mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari saya ya. Dan semoga yang subscribe ini menjadi amal saleh untuk kita semua ya, dukungan Anda terhadap channel-channel dakwah. Baik, saya langsung ke pertanyaan untuk hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya, saya dulu pernah menikah siri dengan seorang laki-laki ya, dan kami punya dokumentasi video pribadi suami istri ya. Di dalam perjalanannya terjadi konflik karena orang tua saya tidak menyetujui terjadinya pernikahan siri tersebut ya, dan kemudian suami dipaksa untuk mengundurkan diri, dan setelah itu saya dinikahkan dengan laki-laki lain yang saat ini menjadi suami saya. Pertanyaannya yang pertama, bahwa suami siri saya dulu tidak pernah mengakui bahwa kami berpisah, dan dia merasa bahwa saya masih istrinya walaupun dia tidak pernah mengganggu keluarga saya pada saat ini. Kemudian yang kedua, dia pernah mengatakan bahwa dia ketika kangen kepada saya melihat dan menonton video-video pribadi kami, karena kalau dia tidak melihatnya dia merasa saking kangennya bisa sampai gila. Pertanyaannya kemudian, apakah saya berdosa ketika dokumentasi video pribadi tersebut masih dilihat terus oleh mantan suami, sementara saat ini saya sendiri telah menjadi istri orang lain? Mohon penjelasannya. Ya, cukup ruwet ya. Jadi memang persoalannya kan memang harus dijernihkan terlebih dahulu ya. Karena ini kan ada dua persepsi. Yang satu merasa bahwa ini masih istrinya, sehingga kemudian ketika dia melihat dokumentasi pribadi misal begitu, ya baginya tidak ada masalah dan tidak berdosa ya, karena dia merasa ini masih istrinya. Yang kedua, si wanita atau si yang bertanya, ibu yang bertanya ini kemudian merasa, loh kok aurat saya dilihat, kan dia sudah bukan suami saya pada saat ini. Nah maka memang solusinya bagaimana ya, harus diklarifikasikan dulu ya, harus bertemu, harus berjumpa ya, antara si wanita dengan mantannya terlebih dahulu. Karena kalau sudah babnya nikah siri itu memang cukup pelik ya, dan itu sangat debatable masalah pemahaman masih terikat pernikahan ataupun tidak ya. Nah jadi pertanyaannya tadi, apakah ini masih berdosa atau tidak ya, jelas tergantung persepsinya masing-masing ya. Jadi ketika memang si wanita merasa yang bersangkutan sudah bukan suaminya, dan video pribadi tadi atau dokumentasi pribadi tadi dilihat terus oleh bekas suaminya, ya bagi si wanita berdosa ya. Nah kenapa demikian? Kan jelas bahwa aurat
itu hanya boleh dilihat oleh kelompok mahram ya. Jadi sangat terbatas ya. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam surat An-Nur ayat yang ke-31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qulil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zakhara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna." Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan katakanlah kepada para wanita yang beriman agar mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali yang biasa terlihat ya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya ya. Jadi diperintahkan untuk berjilbab ya, kalau kepada orang yang tidak diperbolehkan untuk melihat aurat tadi ya. Nah, kemudian di dalam ayat yang sama Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna aw abai bu'ulatihinna aw abna'ihinna aw abna'i bu'ulatihinna aw ikhwanihinna aw bani ikhwanihinna aw bani akhawatihinna aw nisaihinna." Ya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada kita ya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka atau saudara-saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka atau para perempuan sesama Islam ya. Nah, jadi saya pikir dari sini sangat jelas ya, itu batasan aurat seorang wanita boleh dilihat. Aturannya jelas dan sangat tegas ya. Nah, sehingga ketika seorang wanita mempersepsikan sudah terjadi perceraian, sudah tidak lagi bersama si laki-laki, maka baginya berdosa terus itu. Kapanpun dilihat dokumentasi pribadinya tadi ya, itu akan terus berdosa sampai kapanpun ya. Nah, bagaimana dengan si laki-laki? Ya, si laki-laki juga tergantung persepsi dia. Kalau pemahaman dia ini belum terjadi perceraian, ya maka yang bersangkutan melihat dokumentasi tadi kan yang dilihat istrinya di sana, ya. Nah, jadi memang saran saya ya, kita ini harus punya rasa malu, ya. Jadi sebagai seorang wanita ya malulah kalau kemudian hobinya gonta-ganti suami. Belum selesai persoalan dengan satu suami ya, kemudian menikah lagi dengan suami yang lain. Itu yang saya katakan, kita ini hanya demi kepuasan duniawiyah, demi kekayaan, demi harta, demi prestise sosial, kita mengorbankan akhirat kita. Ya, karena itu setiap manusia itu harus memiliki rasa malu. Ya, tidak hanya malu kepada manusia, yang lebih penting rasa malu kepada Allah yang Maha Mengetahui. Ya, nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wal haya'u syu'batun minal iman. Ya, dan rasa malu itu merupakan cabang dari iman. Artinya biarpun kita ini pakai jilbab yang lebar, yang besar, dan seterusnya, tapi kalau kita tidak punya rasa malu, ya, kita tidak malu nih, kalau kemudian aurat kita dilihat, walaupun yang bersangkutan berstatus sebagai
taruhlah sudah kita anggap sebagai mantan suami, itu namanya sudah tidak punya iman. Ya, nah di dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, ya, inna nohina antura auratuna, sesungguhnya kami dilarang bila aurat kami terlihat kepada orang lain. Jadi saya sarankan, ya, bagi yang nikah siri itu, ya, mungkin ya namanya zaman modern ini membuat dokumentasi macam-macam, ya. Kalau memang menyadari, ya, ini kan lagi musim juga, ya, video dokumentasi pribadi, ya, saran saya sih jangan sampai bercerai, ya. Jadi ya itu tadi, kalau kemudian menganggap sudah terjadi perceraian, aurat masih dilihat, ini hanya oleh mantannya saja, ya. Yang bersangkutan mempersepsikan dirinya masih suaminya. Jadi saran saya, jangan bercerai, ya, begitu saja, ya. Jadi ketika memang merasa mencintai, ya, kemudian mendokumentasikan berbagai kegiatan di dalam pernikahan tadi, ya, yang dirasa dokumentasi tadi tidak cukup layak untuk dilihat oleh orang lain, saran saya jangan bercerai, ya. Begitu, ya. Kalaupun kemudian mau berpisah, berpisahlah dengan cara baik-baik, minta baik-baik kepada suami, termasuk juga minta yang bersangkutan untuk memusnahkan dokumentasi tadi, setelah itu tidak melihatnya lagi, agar tidak menjadi dosa lagi bagi yang bersangkutan. Tetapi saya tetap menyarankan, ya, kalau sudah merasa pernah membuat dokumentasi keluarga tadi, jangan sampai bercerai. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau banyak kurang dan khilafnya. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.